حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan, "Bersabarlah, karena Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba." Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Saudara, saat ini Anda sedang mendengarkan RRI Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1 Pontianak, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, baca buku. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya? Masa nggak tahu sih? Paris, Paris. Paris. Mm-mm. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan? Astaga, patung Liberty itu Amerika. Gimana sih? Masa Amerika sih? Ya Nah, iyalah. sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob? Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan. Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku. Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku,
Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca. Mari kita biasakan membaca buku, karena buku adalah investasi sepanjang hayat. Pro 1 Pontianak. Indonesia. Tatanan kehidupan baru. ...104,2 Pro 1 Pontianak, tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat, suarakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, Sabtu 4 September 2021, saya Hera Yulita bisa kembali menemani pendengar dalam acara Bincang Buku yang seperti biasa hadir setiap hari Sabtu dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan hari ini saya akan berbincang bersama satu orang bintang tamu, seorang penulis buku, ada Nikodemus Yudo Sulistyo. Mas Niko, saya menyapanya. Dan nanti kita akan membahas salah satu buku yang ditulis oleh Mas Niko yang berjudul Catur Angkara. Dan pendengar, nanti selain kita akan berbincang tentang Catur Angkara begitu ya, saya akan mengajak Mas Niko juga berkenalan sekilas begitu ya mengenai kesibukannya Mas Niko. Lalu kemudian bagaimana ceritanya Mas Niko bisa menulis buku, memutuskan untuk menulis buku. Bagaimana perjalanan menulisnya begitu ya. Saya juga sudah terhubung bersama Mas Niko sore hari ini melalui Zoom begitu sahabat pendengar begitu ya. Dan nanti saat ini juga sedang kami live-kan di Facebook Pro 1 Pontianak. Jadi bisa didengarkan melalui 104,2, juga bisa disaksikan melalui Facebook Pro 1 Pontianak. Saya sudah terhubung bersama Mas Niko, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, apa Halo, kabar? Hera. Halo, Iya. Mas Niko. Apa kabar sore hari ini? Baik-baik. Asik Baik. nih ya. Asik. Cuaca juga biasanya hujan kan ya? Iya, betul. Ini agak terik. Menyenangkan begitu ya, cuacanya tidak hujan dan tidak terlalu terik juga panasnya. Sebelumnya Mas Niko, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Mas Niko telah bersedia berbincang sore hari ini membahas tentang satu buku begitu ya. Saya penasaran sekali, jujur dari judul dan covernya saya sudah penasaran begitu ya, ini buku tentang apa sebenarnya begitu. Jadi pendengar barangkali juga ada yang sudah melihat ya e-flyer yang sudah kami naikkan di Instagram RRI Pontianak begitu. Jadi bisa dilihat bukunya seperti apa, covernya minimal begitu ya. Dan sore ini akan kita bahas lengkapnya langsung dengan penulisnya. Dan Mas Niko, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, supaya lebih dekat juga sih Mas sebenarnya dengan para pendengar kita sore hari ini, saya ingin berkenalan dulu sekilas sekaligus juga bisa lebih tahu dulu begitu ya sosok Mas Niko ini sebenarnya siapa sih beliau ini kalau kata budak-budak Pontianak gitu kan. Sekarang akan saya mulai dengan ini dulu lah Mas, kesibukan Mas Niko sekarang saat ini apa selain menulis ya tentu saja. Iya, silahkan. Jadi sebenarnya saya sih nggak jauh-jauh amat ya dari dunia buku, membaca, menulis gitu ya. Soalnya saya ini dosen, pendidik ya. Saya ini dosen bahasa dan sastra Inggris di STBA Pontianak, juga sekaligus guru bahasa Inggris di Sekolah Tunas Bangsa. Jadi murni pengajar gitu ya, pendidik ya. Jadi memang saya yang punya tanggung jawab juga untuk, kalau dipikir-pikir ya, tanggung jawab untuk mendorong mahasiswa maupun murid itu untuk membaca ya kan. Membaca, menulis. Ya memang kalau dipikir-pikir memang kegiatan saya kurang lebih berhubungan dengan itu, dengan buku dan teks gitu. Dengan tulisan juga. Gitu. Jadi selain nulis ya, kalau nulis memang saya aktif. Selain menulis buku, saya juga aktif ya. Sekarang lagi rame kita punya ini kan ya Hera ya, punya banyak platform untuk tulisan online, terutama fiksi ya. Kalau dulu kita punya blog ya kan, kalau sekarang rupa-rupanya agak menjanjikan. Maksudnya tuh banyak penulis-penulis yang kayak saya kaget juga di online gitu ya, di dunia ini gitu, di dunia khusus ini gitu, bahwa ada penulis-penulis muda baru atau yang
kayaknya nggak pernah punya buku, tapi ternyata dia populer dan punya penggemar, sama tulisannya juga berkualitas di platform-platform itu. Iya, saya bersepakat dengan banyak pernyataan dari Mas Niko. Yang pertama, tadi saya suka sekali dengan pernyataan Mas Niko yang di mana begitu ya posisi atau profesi Mas Niko sebagai pengajar, baik itu di kampus begitu ya maupun di sekolah, itu tugasnya adalah salah satunya mendorong siswa atau mahasiswanya untuk menulis begitu. Jadi tidak terlalu jauh dari dunia teks begitu ya. Lalu yang kedua, saya juga sepakat dengan pernyataan Mas Niko yang mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali penulis-penulis di luar, baik yang bukunya tidak hanya buku yang bukunya tercetak saja begitu, tapi juga ada platform yang disampaikan oleh Mas Niko ternyata populer loh, dan bahkan biasanya juga Mas, selain awalnya mereka memang menulis online kan, tapi karena banyak peminatnya, akhirnya diputuskan untuk dicetak. Uniknya seperti itu. Bahkan sekarang udah ada kayak dibikinin film kayak gitu kan? Iya, betul. Ini juga yang ya benar-benar. Jadi apa ya, peluangnya luas, makin luas, dan hanya kita pandai-pandai lihat saja kan, mau mainnya dalam tanda kutip di mana gitu, di bidang di jalur yang mana, istilahnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya lagi nih Mas, saya juga ingin bertanya tentang pengalaman Mas Niko menulis, karena saya memutuskan untuk bertanya seperti ini. Ada banyak cerita begitu ya dari bintang tamu sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa dulunya mereka belum atau tidak berasal dari sosok yang suka baca, bahkan apalagi jadi penulis tidak kepikiran begitu. Tapi ada juga yang menyatakan ya dari kecil memang sudah dibentuk, lingkungannya sudah membentuknya untuk suka buku, akhirnya penasaran gimana orang bisa nulis buku, dan akhirnya dari rasa penasaran itu akhirnya memutuskan menulis. Nah, kalau Mas Niko sendiri pengalamannya seperti apa? Oh ya, kalau saya pikir sama sih mulai ya. Saya pikir itu semua orang itu dimulai dengan tidak suka membaca ya. Dengan tidak suka membaca itu saya pikir ya. Cuma gini, waktu saya kuliah dulu waktu di Jogja, waktu kuliah S1-nya, itu tuh kan sastra saya ambil. Sastra. Jadi mahasiswa ya dipaksa untuk membaca gitu. Mau nggak mau dari tugas dan sebagainya. Cuma saya ini keterusan. Jadi keterusan itu maksudnya langsung klik gitu ya, suka gitu kayaknya. Terus ya udah saya kebut gitu. Jadi kayak karya-karya klasik, kalau yang di kuliah sastra gitu ya, itu kan memang karya-karya klasik yang karya Inggris klasik yang bahasanya agak susah, lebih cenderung untuk dianalisis dibanding dinikmati gitu. Tapi saya sikat aja deh, nggak apa-apa. Saya sikat terus akhirnya lama-lama canduan gitu. Makanya saya nggak nyebut diri saya itu sebagai bookworm atau book lover gitu kan. Saya bilang kutu buku atau pecinta buku. Saya nyebut diri saya sebagai bibliophile. Bukan sekedar suka baca, tapi saya juga suka mengoleksi, terus mendengar buku. Kalau buku diketuk itu suaranya indah sekali, atau dicium. Nah, gitu. Dan dikoleksi tentunya. Jadi dikoleksi, dibagusin gitu, ditaruh di lemari dan sebagainya. Jadi memang saya tuh suka sama buku, akhirnya itu jiwa dan raganya buku. Jadi bukan sekedar buku dalam artian sebagai konsep ya. Wah, kalau membaca kamu bisa pintar, berpengetahuan luas, open minded dan sebagainya. Itu klise sih menurut saya. Meskipun bukan salah, enggak benar. Kalau kita baca kita akan pintar gitu. Tapi kemudian yang generasi lain, saya bilang nggak bisa bilang generasi baru ya, tapi beberapa orang yang memang tidak suka baca punya pembenaran dengan mengatakan bahwa kita kan punya YouTube, kita bisa nonton, kita bisa cari informasi yang instan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau baca itu kan ada struktur tertentu, ada kita bersifat analitis gitu ya. Karena kita baca, kita punya critical thinking gitu, kemudian jadi lebih peka dan sebagainya. Jadi banyak hal lainnya yang bagus, positif, dan kita bisa dapatkan dari membaca buku. Nah, cuma ketika makin sering baca buku, terus saya pikir kayaknya saya pengen nulis juga gitu. Kayaknya setiap baca itu pengen juga untuk mengekspresikan gitu kan, entah itu ide maupun imajinasi. Kalau ide kan biasanya non fiksi, kalau konsep gitu ya, teori dan sebagainya. Tapi kalau imajinasi kan fiksi. Cuma memang prosesnya kalau saya sangat panjang, karena saya itu percaya kalau mau bikin satu kalimat yang bagus, satu paragraf yang original, itu paling tidak saya harus bisa membandingkan 10 buku yang sudah saya baca.
Nah, kalau jadi saya nggak nggak sepede itu, meskipun nggak salah juga bagi teman-teman yang kayaknya saya bisa nulis deh, tulis aja coba nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi memang saya panjang sekali, udah umur segini baru mulai aktif sekali untuk, dan bahkan baru bisa diterbitkan bukunya setelah sekian lama gitu. Apalagi zaman sekarang agak lebih enak ya, karena kita punya internet ini ya, punya internet. Jadi kalau dulu kan harus ke penerbit. Kalau nggak bisa ke penerbit, kita nggak akan dianggap sebagai penulis gitu. Iya. Jadi cukup panjang sih sebenarnya. Dan kalau dari ceritanya Mas Niko begitu ya, dari jurusan juga memang sudah mendukung begitu ya, dari sastra nyambung gitu ya. Otomatis bacaan juga lumayan ini, karena dari satu paragraf original aja harus menyelesaikan 10 bacaan. Kebayang, saya sudah mulai terbayang berapa banyak begitu ya bacaan-bacaan Mas Niko begitu. Dan akan mengerucut nih Mas pertanyaan saya, dari seabrek bacaannya Mas Niko begitu, ada tidak yang berpengaruh lah, istilahnya berpengaruh kuat terhadap karya-karya Mas Niko? Oh ya, ini mengerucut sekali, bener. Soalnya saya takut tadi ditanyain favoritnya apa, kan kita akan melebar lagi. Iya, banyak aja. Iya. Kalau saya pribadi gini, Heras, beberapa tahun ini saya tuh memperhatikan buku-buku baik fiksi maupun non fiksi yang bersifat Nusantara. Ada bau-bau Nusantara gitu. Jadi apakah budaya, apakah budaya, kebiasaan, falsafah, sejarah gitu, itu saya suka sekali. Nah, yang kalau favorit saya sih memang sampai sekarang masih, bukan berarti mereka saja, tapi masih Dewi Lestari, kemudian Ayu Utami, kemudian kayak Eka Kurniawan atau Romo Mangun. Banyak sih, yang paling ini juga Seno Gumira, Aji Dharma. Itu mereka kayak membawa hal-hal yang berbau Indonesia banget gitu. Jadi kayak pola pikir, budaya, kemudian termasuk mitologi gitu, mitos-mitos. Itu tuh bahkan saya terpengaruh sekali ketika Ayu Utami di bukunya itu, apa judulnya ya? Kalau nggak salah, Manjali dan Cakrawirawa, itu lanjutannya dari Bilanganku. Itu bilang kalau salah satu tokohnya itu ditanya sama tokoh dari Perancis, seorang saintis gitu, ilmuwan. Kamu percaya nggak sama hal-hal mitos dan sebagainya, kayak kayak apa ya hantu, hal-hal supernatural segala macam gitu kan. Terus orang Indonesia ini saya nggak terlalu percaya. Kapayah, kamu kering, you are dry, kamu kering sekali. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kita tidak bisa lari dari hal-hal semacam itu. Jadi saya pikir iya juga ya, saya nggak bisa, kalau saya terlalu logis gitu ya, terlalu logis itu saya mikir aneh sendiri, nggak seru gitu. Jadi kalau ada orang ngomongin hantu, ya saya otomatis takut gitu. Iya. Agak ada gimana gitu. Oh iya, saya nggak bisa lari karena saya dibentuk oleh latar belakang itu. Nah, itulah karya-karya semacam itu yang kemudian mempengaruhi saya untuk menulis karya-karya saya. Jadi saya nggak menulis karya-karya misalnya yang terlalu modern, dunia metropolitan atau romance gitu ya, atau hal-hal yang terlalu science fiction itu enggak. Saya menulisnya memang ke arah yang ada akar budayanya gitu. Semodern apapun ada akar budayanya. Jadi kurang lebih itu pengaruh saya dari buku-buku yang saya baca sampai saat ini. Iya. Dan pendengar kalau mendengarkan beberapa list nama tadi ya, dibuka dengan Dewi Lestari, lalu Ayu Utami, Seno Gumira, Eka Kurniawan, Romo Mangun. Wah. Saya melihatnya terutama kalau dari Dewi Lestari ya, Mas Niko, itu kan salah satu penulis yang memang kalau nulis risetnya ya benar. Habis-habisan lah pokoknya begitu ya, kalau mengikuti karya-karya dan cerita-cerita Mbak Endi sendiri begitu ya, tentang bagaimana beliau akhirnya menghasilkan satu buku. Dan sepertinya ini juga dilakukan oleh Mas Niko terhadap karyanya begitu. Ada riset di dalamnya begitu, tidak hanya sekedar nulis begitu ya, meskipun seperti yang Mas Niko sampaikan tadi, tidak salah juga untuk memulai sesuatu ya tulis saja dulu begitu, seperti itu kan. Tiap penulis punya gayanya masing-masing. Lalu selanjutnya Mas Niko, sebelum kita break sebentar begitu ya, saya ingin bertanya, sampai sejauh ini, sampai hari ini sudah ada berapa karya yang Mas Niko hasilkan? Kalau yang cetak maksudnya sudah penerbit gitu ya, kemudian dengan ISBN-nya, dengan ISBN-nya itu 3. Ada tiga buku itu. Buku itu tuh
nanti kita bahas lagi lebih panjang kali ya. Siap. Tapi yang jelas tiga buku ini yang sudah cetak gitu. Maksudnya buku cetak. Sedangkan kalau yang kita tahu yang di platform dan sebagainya itu kan memang masih ongoing ya. Banyak di mana-mana deh sesuka nulisnya deh ya. Tapi kalau memang buku istilahnya itu yang biasa dianggap ditanyakan orang kan udah punya berapa buku, berarti kan merujuk kepada buku cetak oleh penerbit dan kita punya datanya di perpustakaan gitu, perpustakaan nasional gitu ya. Nah, itu ada 3 ya. Oh ya, baik. Jadi itu bocoran sedikit yang pendengar untuk yang sudah dicetak begitu ya, yang ber-ISBN kata Mas Niko ada 3 begitu. Dan kalau menyaksikan siaran langsung kita sore hari ini akan kelihatan tuh rak bukunya Mas Niko ya. Saya dari tadi jeling-jeling. Iya. Saya dari tadi jeling-jeling, aduh begitu ya. Gemes begitu dengan koleksinya Mas Niko. Baik, kita break dulu sebentar Mas. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Ya pendengar, itu tadi ya sekilas obrolan saya bersama Mas Niko. Nanti sebentar saja kita akan break untuk membahas beberapa buku dan salah satunya adalah Catur Angkara sore hari ini. Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih. Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian. Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih. Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter? Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban, sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah. Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia. Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya? Masa nggak tahu sih? Paris, Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan? Astaga, patung Liberty itu Amerika. Gimana sih? Masa Amerika sih? Ya, Nah, iyalah. sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob? Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan. Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku. Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca. Mari kita biasakan membaca buku, karena buku adalah investasi sepanjang hayat. Terima kasih, Anda masih bersama kami di 104.2 MHz Pro 1 RRI Pontianak. Pro 1 FM 104,2 MHz. Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak sore hari ini dan masih bersama saya Hera ya dan Mas Niko dalam acara Bincang Buku. Tadi kita sudah berbincang mengenai kesibukan Mas Niko terkini, kemudian bagaimana pengalaman membaca dan akhirnya bisa nulis begitu ya, memutuskan untuk nulis buku juga. Tadi terakhir sebelum kita break, saya sempat bertanya dengan Mas Niko sudah ada berapa buku yang dituliskan dalam artian dicetak begitu ya. Itu sudah ada 3, salah satunya adalah buku yang akan kita bahas sore hari ini yang berjudul Catur Angkara. Ditulis oleh Mas Niko pada November 2020, masih termasuk baru begitu ya. Nanti langsung saja
saya tanyakan, banyak hal sekali yang ingin saya tanyakan begitu ya, tentang buku ini. Kembali saya sapa. Halo Mas Niko. Oke, halo Hera. Iya. Masih di sini ya. Baik. Dari sekian banyak pertanyaan, saya sebetulnya penasaran dengan pemilihan judul, Mas. Kenapa akhirnya memilih catur angkara, dan sebenarnya catur angkara itu apa? Oke ya, catur angkara. Sebenarnya dari covernya juga agak gimana gitu ya. Iya. Memang karena ini sebenarnya kalau ditanya genrenya itu apa, itu saya terpaksa mengatakan itu horor. Horor. Terpaksa, kenapa terpaksa? Sebenarnya gini, horor dalam artian itu kan kita tahu banyak karya yang modern ya, yang populer kayak Danur dan sebagainya gitu. Nah, ini nggak seperti itu. Jadi kalau harus dimasukkan ya memang horor. Cuma gini, catur itu kan kalau dalam bahasa Sanskerta yang sering kita pakai juga di dalam bahasa Indonesia itu artinya 4. Dan angkara kan ya berarti kan dari angkara murka gitu ya, jadi ke kejahatan gitu. Jadi ini sebenarnya cerita tentang 4 orang, 4 tokoh gitu ya. Mereka ini sebenarnya gimana ya? Mereka ini ini superhero sebenarnya, superhero horor gitu. Baik. Karena saya juga suka superhero dari DC, dari Marvel gitu ya. Baik komiknya maupun film-filmnya itu saya suka. Cuma saya tuh punya ide gimana kalau bikinnya versi Indonesia aja. Cuma kan akan konyol kalau menurut saya. Kita kan tidak, we are not exposed to teknologi kayak luar negeri. Kita kan nggak terekspos dengan teknologi. Akan aneh kalau misalnya ada jagoan kita yang jago banget di teknologi gitu. Sedangkan kita sendiri punya nilai-nilai seperti kedikdayaan, ilmu tenaga dalam, ilmu batin, kemudian hantu, jin dan sebagainya itu kan, mitologi dan sebagainya. Betul, itu aja lah yang dipakai, saya pikir. Itu aja lah yang dipakai. Superhero kita ini ya orang-orang yang bisa misalnya apa namanya menghadapi pagebluk misalnya di sebuah kampung gitu. Sebuah kampung itu ada kejadian yang misalnya orang muntah-muntah dan sebagainya karena ada ilmu santet dan sebagainya. Nah, dia datang gitu untuk membantu. Hal-hal semacam itu. Jadi Catur Angkara ini novel horor, pada dasarnya horor, tetapi dengan konsep superhero dan segala hal yang bersifat kenusantaraan. Misalnya dari mitologi tadi, termasuk ya kita otomatis saya harus masukin pocong, kuntilanak, wewe gombel dan sebagainya. Termasuk juga legenda sekaligus yang nyerempet sejarah. Misalnya Calon Arang itu yang ratunya ilmu leak di Bali yang terkenal. Beliau ini sejarahnya dari Jawa Timur memang. Calon Arang, kemudian Keris Empu Gandring terkenal, atau penyerangan ini ini berdasarkan sejarah, cuma saya ambil dikit gitu. Jadi itu penyerangan tentara Inggris di Jogja waktu itu, tentara Sepoy, Palagan Sepoy, saya lupa namanya istilahnya. Itu jadi intinya sejarah-sejarah, kemudian mitologi, legenda itu saya ambil, saya acak-acak di sini deh. Saya acak-acak di sini, kemudian jadilah yang namanya Catur Angkara ini. Jadi makanya judulnya Catur Angkara karena ada 4 tokoh. Tapi tokoh ini bukan 4 superhero ini, tapi bukan superhero yang membela kebenaran dan keadilan semacam itu. Mereka ini adalah orang-orang yang memang ya latar belakangnya sebagai dukun, sebagai penyihir, gitu, siluman. Gitu. Jadi itu intinya itu Catur Angkara itu. Iya. Dan apa ya, ketika saya mendengarkan baik ini horor, tapi ternyata sudah mendapatkan pelurusan begitu ya. Ini tapi bukan yang seperti Danur dan segala macam, baik. Dan ada juga memasukkan lokalitas ya, begitu kalau yang saya tangkap tadi begitu. Lalu saya muncul pertanyaan yang barusan saya catat begitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan menulis buku dengan tema seperti ini, Mas? Maksudnya harus apa ya? Kalau saya menarik bagi saya begitu. Oh iya ya, kepikiran ya. Oh iya benar juga begitu. Itu gimana, Mas? Ada latar belakangnya kah mungkin? Oh iya. Pertama saya penakut ya.
Sama. Kalau masalah itu ada temennya, tenang. Saya juga. Iya benar. Jadi saya nggak sok-sokan nulis horor terus saya berani gitu, nggak. Saya nulisnya aja bergetar gitu ya untuk membayangkan ketika nulis gitu ya. Dapat idenya malam-malam lagi kan, jadi agak susah gitu. Sebenarnya gini, latar belakangnya itu karena saya nulis yang pertama. Ini yang pertama ini judulnya aja ketahuan ya, mereka menyebutnya Gatot Kaca. Gatot Kaca berarti latar belakang budaya Jawa gitu ya. Karena kebetulan secara latar belakang budaya saya kan memang dari ayah itu Jawa, sedangkan ibu campur gitu. Jadi memang agak nyampur-nyampur gitu. Cuma ini sebenarnya gini, Hera. Jadi mereka menyebutnya Gatot Kaca ini, kita tidak bahas soal Gatot Kaca yang ada di wayang atau legenda Indonesia itu. Tapi itu bahas superhero. Cuma dari sudut pers. Jadi sudut pers atau sudut orang lain gitu, yang melihat tokoh ini dan menyebutnya dengan nama Gatot Kaca karena melihat kemampuan yang mengejutkan dari seseorang di masa kini gitu. Jadi ada orang berspekulasi bahwa tokoh ini nih yang bisa terbang, yang bisa menyelamatkan orang dan sebagainya itu adalah tokoh supranatural seperti zaman-zaman Majapahit atau segala macam. Pers kemudian mencari tahu siapa orang ini dan menjulukinya dengan Gatot Kaca. Nah, jadi inti cerita itu adalah dari sudut pandang persnya. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa saya harus berhenti? Saya terus aja. Jadi mimpi saya itu bikin universe, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya jagat atau semesta. Jadi setiap karya saya itu berhubungan. Meskipun bisa dibaca terpisah gitu. Bisa dibaca terpisah. Jadi berhubungan. Jadi terpisah boleh, tapi kalau kita baca satu karya, terus baca karya lain, oh yang ini tokoh yang ada di situ gitu. Dan seterusnya gitu bisa. Tapi kalau dilepas ya nggak masalah. Bisa dibaca tanpa harus bukan prequel atau sequel gitu ya, atau sambungan atau volume, enggak. Nah itu impian saya. Tiga-tiganya ini nyambung. Cuma kenapa jadinya horor? Itu nggak bisa terhindarkan karena saya larinya ke ilmu-ilmu lama gitu kan. Ada namanya misalnya Braja Musti atau yang terkenal tuh ini Rawa Rontek. Rawa Rontek itu ilmu yang di Betawi terkenal, di Jawa kan dikenal, di tempat lain punya nama lain. Ya, bahwa orang itu kalau mati nyentuh tanah hidup lagi, wah keren sekali saya pikir kan. Ini di Indonesia ini horor, tapi di luar negeri misalnya di film-film Marvel misalnya, itu kita lihat banyak sekali yang sebenarnya bagi kita awam, cuma mereka bawanya ke science fiction, misalnya terbang. Bisa terbang itu standar sekali deh. Misalnya kalau di Kalimantan kan misalnya terkenal dengan Panglima Burung. Orang ya kan, orang apa namanya, tokoh mistis dari suku Dayak, bisa terbang, menghilang dan sebagainya. Dan itu kita udah dengar, itu udah ratusan tahun, kita udah ada di pikiran kita, di hati kita, di hidup kita ini udah ratusan tahun. Ya sudah deh, mau nggak mau saya lanjutkan. Jadi akhirnya nyerempet ke horor. Horor itu tanpa disengaja, mau nggak mau ya sudahlah saya arahkan ke horor saja, nggak apa-apa. Makanya muncul novela atau novel pendek kedua. Novel kedua yang merupakan novela ini hanya jumlahnya sekitar 104 halaman saja. Jadi ini kayak sempilan untuk cerita selanjutnya yang ketiga, yaitu Catur Angkara. Jadi semuanya nyambung tapi terlepas, dan yang kedua ini memang murni horor. Saya bikinnya makanya nggak bisa panjang sekali karena takut sekali saya bikin. Jadi bikin sendiri ketakutan sendiri gitu. Jadi sok-sokan berani gitu. Kan mikirnya juga karena horor lagi rame, pada seneng gitu. Pada apa namanya, rame di YouTube. Kita tahu ya ada banyak sekali acara-acara yang berbasis itu horor di TV masih sering sekarang. Kemudian di dunia buku juga saya pikir masih sering, ya kebetulan aja. Jadi dan memang kebetulan memang mau nggak mau saya nyerempet ke horor karena ya Indonesia itu kehidupan kita nggak jauh-jauh dari hal-hal yang bersifat horor. Gitu Hera. Jadi latar belakangnya kenapa arahnya ke horor gitu. Dan masuk akal setelah didengarkan begitu ya. Justru kalau isi ceritanya seperti itu agak-agak aneh kalau menurut saya kalau dibuat jadi romance. Iya. Ya makanya dari tadi benar, udah tepat ini pilihannya horor. Aneh juga kalau dibuat jadi romantis ini begitu. Jadi
Kalau risetnya sendiri Mas, karena kalau dari tadi saya dengarkan begitu ya, ada mitologinya, ada apa ya, mengambil sejarahnya walaupun tidak banyak, tapi kan pasti Mas Niko membaca karya-karya itu begitu, dan itu saya pikir termasuk riset begitu ya, studi pustaka juga. Berapa lama Mas kalau boleh tahu untuk menghasilkan catur angkara sendiri? Catur angkara kebetulan dibanding yang lain nggak terlalu lama. Bulanan sih, nggak nyampe setahun, sekitar 6-7 bulan mungkin ya. Karena itu konsepnya itu udah lama sekali. 6-7 bulan itu lebih ke pencarian waktu untuk terus ngetiknya, kemudian perbaikan dan sebagainya, itu udah 6-7 bulan itu. Tapi kok dipikir-pikir ide utuhnya itu sebentar aja. Dibandingkan dengan misalnya yang mereka menyebutnya Gatot Kaca itu bertahun-tahun, saya bisa 5-6 tahun nggak tahu, lama banget. Mungkin karena dasarnya udah ada, jadi kenapa bisa cepat? Karena gini, karena itu berdasarkan pada tanda petik riset-riset sebelumnya dari membaca, ataupun kebetulan saya kan di waktu kuliah di Jogja itu kan agak kuliah bekerja sebentar di sana kan lumayan lama ya, ya hampir mau 15 tahun. Kebetulan memang bapak saya itu, ayah saya itu asli orang sana, jadi ya istilahnya kayak mencari ini ya, identitas kembali gitu. Saya ini orang apa sih sebenarnya? Jadi di Jogja itu saya pergi ke museum, hal-hal yang kayaknya konyol. Loh, kamu kan bukan turis, ngapain di situ? Loh, ini menarik, ngerti nggak sih gitu? Bahkan saya baru senang wayang itu ketika ada di Jogja, padahal saya nggak terekspos sama itu, nggak ngerti. Wayang itu gimana sih gitu kan? Ya superhero, men. Itu sebenarnya superhero kita udah punya gitu, udah punya, ada Gatot Kaca, atau Antareja, Antasena. Antareja itu bisa masuk ke dalam tanah, Antasena itu bisa di air. Itu udah luar biasa itu. Saya pikir itu udah luar biasa. Jadi saya riset itu ya ke candi banyak, ya kan? Tinggal ke museum candi, ada hal-hal apa yang kayaknya bisa diambil, apakah itu dari sisi sejarah, falsafah atau pola pikir masyarakatnya, atau juga mitos-mitos yang ada di sekitarnya gitu. Itu saya ambil, makanya kayak otomatis di novel Catur Angkara ini Hera ada, saya sebut juga Nyi Roro Kidul, kemudian Nyi Blorong, kayak gitu, yang hal-hal kayak gitu. Jadi tetap saya ambil mau nggak mau, karena memang berhubungan kan, gitu ya. Mau ngetikin aja saya takut kualat atau gimana gitu. Baik. Gitu. Jadi apa namanya ya, risetnya kebetulan kalau untuk Catur Angkara termasuk cepat karena mungkin udah di otak lama gitu. Dan kebetulan penerbitnya itu adalah penerbit yang sama tiga-tiganya yang menerbitkan karya saya sebelumnya. Jadi nggak terlalu lama langsung direspon gitu. Baik. Dan ternyata Mas Niko ini istilahnya sudah punya bank datanya sendiri begitu. Sudah punya tabungan bahan-bahan yang akan diramu begitu ya, tinggal mencari waktu yang pas begitu pendengar. Nah, selanjutnya nih Mas, kan saya tidak tahu ini kalau dari Mas Niko ada kendala atau tidak begitu. Kalaupun ada, kendalanya lebih kemana Mas kalau dalam menghasilkan akhirnya buku ini sampai dan bisa dibaca begitu, sampai tercetak dan bisa dibaca? Kendalanya tetap diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita cepat puas jelek, maksudnya nggak tahu diri gitu ya. Maksudnya kok udah dengan dialog yang gini, norak sekali dialog seperti ini, nggak mungkin digunakan di hari-hari gitu. Kemudian tapi kalau terlalu perfeksionis, ya kita akan melihat karya kita ini jelek terus gitu. Bisa juga kan. Jadi kendalanya di saya sendiri. Misalnya kalau karya pertama itu yang Gatot Kaca itu bahasa penggunaan sehari-hari. Saya juga sampai tanya sama teman saya yang dosen bahasa Perancis gitu ya. Dulu teman satu kampus, tapi dia ngambil bahasa Perancis. Itu gimana bahasa Perancis yang ini itu gini, karena ada tokoh dari Afrika di mana negara itu berbahasa Inggris dan Perancis gitu. Itu riset-riset semacam itu masih bisa saya lakukan. Tapi ketika meletakkan kalimatnya nggak bisa deh, saya nggak bisa seperti ini. Apa namanya? Ini sendiri ketika baca tuh malu gitu. Itu saya pikir kendala penulis sih, apaan sih ini, norak sekali gitu ya. Norak, nggak ada kayak gini ngomongnya. Tapi sekali dipakai gue lu, saya nggak pakai gue gitu, saya nggak pernah pakai. Saya bukan orang Jakarta kan. Ya, dan kebetulan settingnya bukan di Pontianak kita pakai Kame aja ya, gampang. Tapi jadi ini gimana? Sedangkan bahasa Indonesia itu bahasa formalnya itu adalah bahasa yang digunakan di apa namanya event-event
formal. Sedangkan Ya. seharian, jadi itu termasuk yang susah meletakkan dialog. Tapi saya nggak masalah. Akhirnya saya pikirkan bahwa yang novel terakhir ini ya sudah gaya saya memang seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa saya cenderung kayak Seno atau Romo Mangun, di mana setiap penjelasan itu nggak bisa gamblang, Hera. Maksudnya gamblang tuh gini, langit mendung, nggak boleh, itu haram bagi saya. Jadi saya pikir ya, nggak boleh langit mendung, nggak boleh. Langit misalnya misalnya awan, carikan awan kelabu melingkupi semesta, misalnya kayak gitu, ya kan? Indah tapi jangan terlalu lebay ya. Itu kendalanya berat sekali. Jadi nulisnya hapus. Jadi memang teknis gitu ya. Teknis masalah penggunaan bahasa, bagaimana dialognya, bagaimana pelukisan ini. Kalau cewek ini cantik, kita nggak bisa bilang cuma cantik, nggak boleh. Misalnya bulu matanya lentik seperti dipasang dengan paksa oleh semesta, kan? AA gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak nyambung, tapi bulu matanya itu bukan bulu mata palsu, memang nyata, benar-benar lentik gitu. Lentiknya kayak dipaksa, kayak nggak cocok sama wajahnya gitu misalnya. Hal kayak gitu. Jadi penggambaran itu yang bikin gatel, Hera. Bingung, saya tuh nggak bisa, ini polos banget gitu ya. Tapi sekali pas ditulis, aduh lebay banget gitu aja terus ya. Gitu aja terus. Jadi kendalanya di situ, lebih ke penulisan dan teknisnya. Tapi kalau hal-hal kayak misalnya masukan ke penerbit dan sebagainya, itu saya pikir nggak terlalu. Lebih ke situ, lebih ke masalah saya sendiri. Iya, berarti memang urusannya adalah tentang bagaimana Mas Niko berdamai bahwa ini cukup gitu. Yoi, benar. Iya kan? Tepat itu, Hera. Iya, benar. Iya, baik. Ya, setuju gitu ya. Iya, baik dalam penulisannya, dalam pemilihan kalimat, penempatan kalimat, pemilihan kata-kata, sampai baik ini cukup dan akan bisa diterbitkan. Karena saya pikir kalau dari cerita Mas Niko tadi adalah bagaimana akhirnya buku ini, kalau Mas Niko tadi, kalau cepat puas ya jelek, kalau terlalu perfeksionis ya tidak akan selesai begitu ya. Benar. Sementara Mas Nikonya sendiri begitu ya, sebagai penulis ya sedikit banyak pasti mau karya yang perfect dong kan, seperti ya, benar. itu. Nggak bisa nggak, ya benar. Kalau bisa jangan ada salahnya. Iya, gitu. dan Susah, itu kan? dan itu wajar begitu ya. Lalu Mas, kalau dari kan yang dari 6 sampai 7 bulan itu tadi risetnya ya, atau sudah termasuk menulisnya, editingnya begitu dan sebagainya? Ya, semuanya sudah termasuk sampai terbit gitu. Dari ide mulai maksudnya saya mulai ngetik bab pertama itu sampai 7 bulan itu selesai gitu. Iya. Dan ini juga Mas, kalau boleh tahu begitu ya, ini kan setelah dari Mas Niko ceritakan tadi, temanya horor tapi bukan horor yang biasa, istilahnya begitu. Ketika Mas Niko berpikir akan menghasilkan buku ini begitu, target awalnya Mas Niko itu pembacanya untuk siapa sebenarnya? Nah, iya. Jadi gini, dulu saya mikirnya agak percaya diri gitu ya. Wah, pasaran bisa nih gitu. Meskipun endingnya ya, yang penting karya sih ya, endingnya gitu. Saya puas dulu sama karya saya gitu. Targetnya tuh gini, Hera. Targetnya adalah pembaca horor yang mungkin baca Danur atau baca KKN Desa Penari atau kisah Tanah Jawa gitu kan, yang lagi rame itu kan di toko-toko buku gitu. Saya pikir awalnya itu karena itu horor-horor loh, dan memang dua novel saya yang tengah sama yang novela sama yang terakhir ini memang lebih rame dibanding yang sebelumnya. Ramenya juga nggak seberapa juga, cuma maksudnya banyak yang itu horor ya gitu. Jadi oke, tapi di sisi lain saya juga ingin membantu, mendukung gitu ya, mendukung gerakan superhero Indonesia yang juga sedang ramai, superhero Nusantara. Kita tahu udah ada film Gundala yang diambil dari karya lama ya, dari film dan komik yang sudah jadul. Saya sendiri juga, lingkungan saya juga ada komunitas teman-teman yang suka superhero. Superhero kan gini, kalau menurut saya itu superhero nggak sesederhana itu, bahwa jagoan melawan penjahat, atau pakai kostum, punya kemampuan khusus dan teknologi gitu. Kalau kita ini kan latar belakang negara kita ini kan juga semuanya bersifat kepahlawanan. Kita memerdekakan bangsa kita juga dengan perlawanan kan, dengan cerita-cerita termasuk bahwa
legenda, mitos, sejarah itu dijadikan satu, di mana Bung Karno itu ternyata punya ilmu sampai berapa kali, 9 kali percobaan pembunuhan itu nggak berhasil semua. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari itu. Ya sudah, gini aja deh, horor superhero untuk mendukung gerakan superhero Indonesia supaya kita tahu identitas bangsa kita tuh kayak apa. Jadi sedikit banyak nanti yang suka baca kan, oh gitu, rupanya si Pitung, nah si Pitung itu antara ada dan tiada, bisa juga itu merupakan konsep dasar pemikiran masyarakat Betawi waktu itu untuk melawan penjajah. Makanya ciptakanlah tokoh yang Pitung. Apakah itu benar atau tidak itu nggak masalah lagi, nggak masalah lagi. Yang penting adalah bahwa kita punya perlawanan. Kita ini ciri bangsa yang melawan negara yang menindas. Meskipun jeleknya ya kalau kita nggak punya lawan, kita kelahi sendiri ya, kita perang sendiri. Jeleknya itu mencari musuh bersama itu sulit. Cari musuh bersama, benar. Iya. Iya, menyenangkan. Maksudnya begini, saya juga sempat ya riset kecil-kecilan lah begitu mengenai karya Mas Niko, lalu bagaimana sepak terjang lah istilahnya, lah bahasa saya sepak terjang begitu. Dan ternyata Mas Niko ini unik mendengar. Maksudnya dia juga mempromosikan lah istilahnya buku ini ya di blog kalau saya tidak salah. Lalu ada podcastnya juga, ya kan? Dan ini yang sebenarnya juga mau saya tanyakan Mas, mungkin di luar catur angkara sedikit begitu. Seperti yang kita tahu, khususnya 2 tahun belakangan ya Mas ya, ketika pandemi ada begitu. Ini cerita baik yang saya dapatkan ketika saya memandu bincang buku maupun ketika saya bertemu dengan beberapa teman-teman penulis, penerbit, editor begitu ya, khususnya yang ada di Pontianak dan sekitarnya lah begitu. Ketika itu mereka ada juga yang merasa dalam tanda kutip kesulitan begitu ya, karena bazar buku sudah tidak ada, festival buku sudah tidak ada. Biasanya kan ada festival buku Kalimantan Barat lah, Singkawang Book Fair lah begitu. Akhirnya mereka juga memutuskan nanti dululah untuk nulis begitu. Meskipun ada juga kelompok yang memutuskan ya sudah tetap jalan dengan mempromosikannya di media sosial seperti Mas Niko. Lalu ada juga kelompok yang lainnya, saya juga bikin kanal YouTube begitu. Saya juga bikin podcast begitu. Kalau Mas Niko sendiri sebagai penulis ya begitu. Bagaimana melihat kondisi seperti ini, khususnya dari kacamata penulis lah istilahnya. Ya, pandemi ini memang susah bagi semuanya, apalagi untuk Indonesia yang memang kita kan punya ininya rendah sekali ya, minat membacanya ya, itu rendah sekali. Sedangkan ketika ada kesempatan untuk naik, gitu ya, membuka keran untuk penulis-penulis baru, kemudian penerbit-penerbit baru dan sebagainya, itu malah tiba-tiba pandemi, di mana akhirnya buku itu tanda petik gimana cara jualnya kan, maksudnya yang mau baca aja nggak terlalu banyak, sekali pas ada yang mau baca, yang mau dibeli apa gitu, dan gimana cara belinya, begitu juga penulisnya. Itu terjadi juga buat musisi misalnya, ya kan. Cuma memang ada beberapa hal yang bisa menguntungkan penulis dalam, kalau menurut saya ya, karena kita udah punya kekuatan internet. Meskipun saya pribadi ini hanya mendengarnya secara logis aja, analitis aja ya, karena saya sendiri pribadi tetap buku fisik. Saya tetap nggak bisa harus buku fisik, apalagi bibliofile ya, harus ada koleksi, harus ada ini. Jadi memang harus ke toko buku, ada bazar yang bisa melihat. Tapi sementara ini kita punya banyak platform untuk baca novel online, dan penulis-penulis juga bisa sementara mungkin untuk sarana menulis di situ. Jajak, kalau dulu susah, kalau sekarang kita pikir deh, saya misalnya setelah menulis, saya print, kemudian saya pinjamkan atau saya copy, saya pinjamkan ke teman untuk dibaca, menurut mereka gimana. Kalau sekarang kita udah langsung kayak sosial media, misalnya kalau saya sebut aja nggak apa-apa deh, di Noveltoon, saya nulis aktif di situ kalau orang nggak suka, mereka akan bilang nggak suka, langsung aja di situ, apaan cerita kayak gini, kalau mereka suka akan memuji dan sebagainya. Itu bisa jadi sarana, meskipun masalahnya keuntungannya kecil, nggak gede. Sama seperti YouTube juga sama. Saya pikir YouTube kalau sudah populer ya bakal oke. Ya. Tapi di mana-mana saya pikir penulis ya nulis dulu. Betul. Bacanya dulu banyak-banyak, baru nulis. Nanti nulis kita lihat. Kalau sudah nulis itu nggak boleh mengeluh. Aduh,
tulisanku nggak ada yang baca. Kita Iya. pede nggak sama tulisan kita? Iya. Kalau tulisan kita pede, saya pikir gampang untuk meminta orang membaca. Oke, bagus. Nanti tinggal nunggu tanda petik nasib baik untuk mendapatkan boomnya gitu. Oh, ternyata karya kamu bisa dijadikan ini. Kalau enggak pun, yang penting kita tahu bahwa tulisan kita ini baik atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi beratnya sekarang adalah terus gimana? Kalau saya bukan gimana, ya udah lakukan aja. Kamu mau nulis, pengen nulis nih ceritanya. Iya, pengen nulis. Ya udah tulis di sini, di sini. Kamu pengen baca? Ya, tapi gimana? Ya banyak yang bisa dibaca, termasuk ya maksudnya kalau yang suka sama digital book dibanding buku fisiknya, kan sekarang kita di Google Play Store juga banyak. Di Play Store juga bisa dibeli dengan harga yang lumayan, maksudnya masih affordable lah, masih bisa dibeli gitu kan. Jadi dibanding harus ke toko buku, dicari buku belum tentu ada dan sebagainya. Saya pikir ya mau gimana, tapi ya harus gimana, kita harus melakukan sesuatu. Jadi nulis aja, baca aja gitu. Ya. Dan sebelum kita berpisah ini Mas, ada pertanyaan lagi yang ingin saya konfirmasi lah ke Mas Niko begitu, sekaligus biar pendengar kita juga tahu nih. Kalau saya kan sudah punya alasan sendiri ya begitu. Kalau ada pendengar yang bertanya, kenapa saya harus baca buku ini Mas Niko gitu? Kalau dari Mas Nikonya gimana jawabnya? Buku saya ini ya? Buku saya ini termasuk jujur yang sampai saat ini yang saya bangga gitu. Meskipun kalau bisa saya mau ubah dikit gitu teman. Seperti biasa kan udah stop, itu limitnya gitu. Pertama karena covernya ini saya yang bikin. Covernya saya bikin dengan kemampuan Photoshop yang luar biasa rendah. Saya bisa bikin yang original dan sesuai mau saya. Ini kan agak kayak comic book, tapi ini ada wayang. Ini wayang ini calon arang, wayang Bali gitu. Buku ini lengkap. Kalau kalian suka horor, dapat horor. Kalau kalian suka kata-kata yang kalimat-kalimat yang indah, maksudnya saya bikinnya dengan hati. Itu kalian bisa dapat. Kalian punya plot dengan plot twist seperti, atau punya gambaran yang seakan-akan agak serupa film gitu, itu ada semua. Jadi termasuk menurut saya ini yang lengkap gitu. Kemudian termasuk penokohan, setiap karakternya itu dibikin sedemikian rupa. Saya pikir ini karya yang lengkap. Dan kenapa saya percaya diri? Karena saya termasuk yang benar-benar menghabiskan energi meskipun cepat, tapi hal-hal yang sudah saya pelajari, saya baca dan sebagainya sebelumnya itu saya masukin di sini semua gitu. Jadi udah benar-benar jiwa dan raga digunakan, tuangkan untuk garap ini. Gitu. Jadi baca buku saya, bisa beli online atau hubungi saya juga bisa. Iya. Dan terjawab ya pendengar, mengapa baiknya begitu ya kalau ada rencana untuk membeli buku ini dimasukkan dalam bucket listnya begitu, buku Catur Angkara. Kalau memang ingin tahu bagaimana menghubungi Mas Niko, silakan saja cek di Instagram RRI Pontianak. Ada kita tag juga, kita mention sekalian biar para followersnya bisa langsung nih kepo-kepo begitu ya ke akun Instagramnya Mas Niko begitu. Selanjutnya tadi sebelum saya bertanya pertanyaannya Mas, saya akan bertanya tentang pesan Mas Niko untuk pendengar Bincang Buku sore hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebenarnya Mas. Yang pertama, berterima kasih sekali ternyata ada penulis yang berpikiran untuk mengangkat sesuatu yang berbau lokal. Pertama. Yang kedua, karya ini setelah saya berbincang langsung ya dengan Mas Niko sore hari ini digarap dengan serius. Serius mendengar. Saya menyimpulkannya seperti itu. Ini kalau bahasa Mas Niko tadi seluruh jiwa raga deh, hati deh begitu. Dan saya menyimpulkannya, ini salah satu karya yang ditulis dengan atau dihasilkan dengan serius dan layak untuk dibeli, malahan dibaca begitu ya. Lalu saya juga berterima kasih tadi, ternyata di sela-sela kesibukan Mas Niko sebagai pengajar juga sempat-sempatnya meng-create cover sendiri. Saya salut begitu. Makanya saya sudah tahu itu dari Bali, bernuansa Bali. Kalau pendengar juga ada yang mengikuti Instagram saya begitu ya, saya memang sengaja mengepost ulang itu dengan gamelan Bali. Jadi Mas Niko, saya nyambung sekali dengan cerita Mas Niko meskipun saya orang sastra, karena saya sejarah. Iya benar, keren. Background saya sejarah dan saya
Makanya dari tadi ini kok keren sih temanya, kok idenya keren sih begitu. Aduh begitu. Nah terakhir Mas Niko, silakan pesan dari Mas Niko untuk pendengar Bincang Buku sore hari ini. Oke, pertama terima kasih sama Hera ya, luar biasa ngeklik ya, enak sekali hasilnya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya juga yang bikin saya juga akhirnya bisa mengekspresikan diri atau pengen bilang juga ke para pendengar tentang Bincang Buku ini. Jadi baca deh, maksudnya nggak ada ruginya membaca. Membaca itu bukan sekedar untuk mengerjakan soal dan sebagainya kalau teman-teman tuh misalnya kuliah atau bekerja gitu ya. Tetapi itu punya proses yang kita sebut sebagai critical thinking di mana kita perlu sekarang. Makanya kita nggak gampang termakan hoax dengan hanya membaca headline atau membaca kalimat dan bagian-bagian tertentu yang hanya kita inginkan. Tetapi holistik atau secara keseluruhan gimana perspektifnya dan sebagainya. Maka benar istilahnya bahwa buku itu adalah jendela dunia dalam artian literal, benar-benar jendela dunia. Anda buka, Anda lihat bahwa dunia itu terbentang di sana. Nggak bakal habis baca buku, tetapi juga nggak ada ruginya membaca buku. Saya pikir seperti itu, dan terima kasih juga RRI ya, Pro 1 Pontianak ini sudah ngajak saya, jadi saya bisa bagi-bagi juga sama Hera sama pendengar yang lain. Keren. Baik. Terima kasih banyak Mas Niko. Sukses selalu ya untuk rencana-rencana Mas Niko. Barangkali akan ada karya-karya lainnya. Masih kami tunggu ya karya dari Mas Niko. Salam untuk keluarga dan sehat selalu. Pamit ya Mas Niko ya. Iya. Sehat juga di sana. Salam buat semuanya. Amin. Ya itu tadi pendengar. Perbincangan saya seru sekali. Dari awal saya sudah menebak ini akan seru begitu ya, dan ternyata benar. Tadi perbincangan saya mengenai satu buku yang berjudul Catur Angkara oleh Mas Nikodemus Yudo Sulistyo. Bagi yang ketinggalan, baru teringat pada pukul 15.56 begitu ya, Bincang Buku Terlewat Tenang. Bisa disaksikan ulang di Facebook Pro 1 Pontianak begitu ya, karena kita siaran langsung juga sore hari ini. Dan saya kembalikan nanti ke rekan Dian Lestari. Saya Hera Yulita pamit dan sampai jumpa Sabtu depan di pukul dan frekuensi yang sama. Mimpi-mimpiku, kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa